Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara di dalam channel Christ Center Official. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semua ada di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan sukacita dan kita mengawali hari ini dengan syukur kepada Allah yang hidup. Nah, saudara-saudaraku, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Ya Bapa, kalau hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami berdoa setiap kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang mengajar dan membimbing kami, sehingga kami boleh mengarahkan tujuan kami hanya kepada panggilan surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Nasi Menjadi Bubur. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskiel 19 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ratapan tentang Raja Israel. Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel, dan katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Kita lanjut ayat yang ke-7. Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia. Dari daerah-daerah sekelilingnya, mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan dalam penjara, supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabang yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Ayat yang ke-13, dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Amin. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, Yeskiel menyampaikan suatu ratapan atas kehancuran Israel yang diakibatkan oleh raja-rajanya sendiri. Pada bagian pertama, Yeskiel menceritakan tentang seekor induk singa yang melambangkan garis kerajaan Daud dari suku Yehuda yang dijuluki singa. Induk singa melahirkan dan membesarkan dua anak singa yang melambangkan dua raja terakhir yang akan dihukum Allah karena tidak taat kepada Allah. Kerajaan anak singa pertama ditaklukkan Mesir dan rajanya ditawan ke Mesir. Kiasan ini ditujukan kepada Raja Yohas yang ditaklukkan Raja Neko dan ditawan ke negeri Mesir. Selanjutnya, kerajaan anak singa kedua melakukan kesalahan yang sama dan ditaklukkan bangsa Babel. Rajanya ditawan ke Babel. Saudara-saudaraku, kemungkinan kiasan ini ditujukan kepada Raja Yoyakin yang tidak menghormati Allah, sehingga dihukum Allah melalui pembuangan ke Babel.
Pada bagian yang kedua menceritakan tentang pohon anggur yang pernah tumbuh subur dan menjadi kokoh dengan cabang yang kuat hingga menjulang ke langit. Kiasan ini melambangkan tentang kerajaan Daud yang pernah mengalami kejayaan. Namun pohon ini tercabut, carang dan rantingnya dibakar habis, melambangkan berakhirnya kerajaan Yehuda karena ditaklukkan bangsa Babel. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini, kita boleh belajar nasi sudah menjadi bubur. Dan inilah yang menjadi istilah yang tepat untuk semua yang telah terjadi atas bangsa Israel dan Yehuda. Mereka hanya bisa meratap tetapi tidak bisa memulihkan kembali kerajaannya. Dan penduduk yang masih tersisa dibuang ke padang gurun. Tuhan telah memerintahkan agar Israel taat menyerahkan diri ke Babel untuk menghindari pemusnahan. Tetapi mereka gagal sehingga harus dibuang bersama dengan pemimpinnya ke Babel. Penyebab kehancuran mereka adalah karena mereka tidak setia ataupun tidak taat kepada Tuhan. Mereka berzinah dengan ilah-ilah lain dengan menyembah kepadanya. Hal inilah yang menyebabkan Allah membinasakan mereka. Saudara-saudaraku, para pemimpin juga perlu berhati-hati atas setiap tindakan dan keputusan. Sebagai pemimpin, kita boleh memberi pengaruh baik ataupun buruk kepada setiap orang yang berada di dalam pimpinan kita. Nah, saudara, bila situasi ini terjadi atas kita, maka seseorang akan jatuh dalam pencobaan dan masalah yang sulit. Dan biasanya setelah itu, mereka baru merasa perlu untuk memperhatikan dan kembali kepada firman Tuhan. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita lalai untuk taat ataupun setia kepada firman Tuhan? Ataukah kita sudah mengalami nasi menjadi bubur? Saya berharap kita tidak membiarkan nasi menjadi bubur. Amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Engkau mengajar kami untuk menjadi pengikut yang setia, untuk taat kepada kebenaran firman. Tuhan, ampuni kami atas kesalahan kami. Kami berdoa setiap kami semakin hari semakin diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Kami rindu hati kami taat sepenuhnya kepada kebenaran. Ajar kami, tolong kami, kuatkan hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan kami keselamatan yang cuma-cuma. Dan dengan keselamatan kami senantiasa berharap mengandalkan Tuhan. Kami disadarkan agar kami bertobat dari pemahaman kami yang keliru. Dan kami mau sungguh-sungguh menerima dan mensyukuri setiap rahmat dan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.